وعلى آله وأصحابه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Yang berbahagia, yang dikasihi jamaah pengajian Ihfazillah Yahfazka, pengajian berkitab Jagalah Allah, Allah menjagamu. Kita mulakan bersama pagi ini dengan bacaan istighfar, salawat beserta doa. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه بسم الله الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفر القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوارث المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف ملك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام برحمتك يا أرحم الراحمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Jamaah pengajian Ihfazillah Yahfazka yang berbahagia, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kesempatan untuk kita menambah kenal kita kepadanya melalui ilmu-ilmunya. Allah pemilik segala ilmu. Diberikan oleh Allah ilmunya atau sebagian ilmunya kepada hamba yang dikehendakinya. Salah satu kehendak Allah Ta'ala yang kita rasakan pada pagi ini, Allah berkehendak hendak memberikan ilmunya kepada kita. Maka Allah Ta'ala menggerakkan kita untuk berada di dalam majlis ilmu. Berada di dalam majlis ilmu, suasana COVID-19 ataupun suasana pandemi, di mana keberadaan kita adalah berada di kediaman masing-masing, berada di rumah masing-masing, berhadapan dengan kitabnya masing-masing, dengan jiwa dan raga pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala digunakan untuk berada di majlis ilmu dan pengajian. Insya Allah tanda Allah hendak memberikan ilmu kepada hambanya. Dari sebagian ilmu yang dikurniakan kepada kita, semoga jadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah,
manfaat pada diri sendiri, juga memberkahi kepada orang-orang yang berada di sekeliling kita dalam tempo waktu di dunia hingga keberkahan di akhirat nantinya. Kajian kita meneruskan tentang kesabaran. Dari hari pertama kita lahir ke dunia hingga hari ini kita sedang menjalaninya, kita selalu menghadapi hidup dengan kesabaran. Walaupun tahap kesabarannya berbeda, tapi disertai dengan kesabaran. Karena orang yang tidak menyertai hidup dengan kesabaran, ia akan mendekati kepada keputusasaan. Dan orang yang dekat dengan putus asa berarti jauh dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan rahmat Allah itu meliputi segala sesuatu. Dan rahmat Allah kepada orang-orang yang sabar, Allah jelaskan di dalam Al-Quran perkataan sabar itu sampai 69 kali. Sama ada perkataan sabar ataupun perkataan dari kosakata sabar atau dari lafadz sabar. Bisa wasbiru, bisa fasbiru, bisa bima sabaru, bima wala nasbiranna, bisa sobirin, bisa sobro, bisa isbiru, bisa sobruka. Ini dari ayat-ayat Al-Quran Allah Ta'ala menjelaskan tentang sabar. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang menanamkan benih kesabaran kepada jamaah Hifazillah Yahfazka. Dengan tertanam benih kesabaran dan disiram dengan ilmu pengetahuan, subur kesabaran kita dalam menghadapi berbagai kemungkinan yang tersedia ataupun yang Allah menghendakinya. Sehingga sabar terbagi menjadi 3, sabar terhadap ketaatan. Karena pada ketika itu Allah Ta'ala hadapkan kita untuk melakukan sesuatu yang Allah perintahkan. Ada sedikit gangguan online. Saya teruskan. Yang ketiga adalah sabar ketika terjadi musibah. Karena pada saat itu Allah menghendaki terjadinya sesuatu yang kita harus hadapi dengan kesabaran. Silih bergantinya kesempatan untuk taat, silih berganti pula kesempatan untuk tinggalkan maksiat, silih berganti pula keadaan yang menimpa ataupun musibah yang Allah hadapkan kepada kita. Senjatanya sama. Untuk kita menghadapinya adalah dengan sabar. Dan sebagian darinya telah saya kongsikan bersama dengan jamaah Ihfazillah Yahfazka. Meninggalkan yang ditegah itu sudah masuk ibadah. Meninggalkan yang dilarang atau meninggalkan maksiat otomatis adalah ketaatan. Walaupun tidak atau belum melakukan apa-apa kebaikan. Hanya kebaikannya adalah meninggalkan
kejahatan. Mengalihkan perasaan supaya beralih untuk berpikir positif, untuk berpikir yang baik, untuk merancang kebaikan-kebaikan yang akan dilakukan adalah salah satu di antara menghindarkan diri dari kesempatan berbuat keburukan ataupun kemaksiatan. Dengan demikian, jamaah Hifazillah Yahfazka harus mempunyai rencana. Walaupun rencana itu di dalam perencanaan Allah, tapi harus punya rencana. Rencana jangka pendek ataupun rencana jangka panjang. Tanpa mengurangi tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rencana jangka pendek mungkin hari ini merancang apa yang akan dilakukan dan apa yang mesti diselesaikan. Agar supaya pintu-pintu kesempatan syaitan untuk membuat tipu daya, kita sudah berada dalam kesibukan atau sudah berada dalam urusan yang direncanakan. Ataupun rencana jangka panjang. Mungkin melepasi hari ini, yaitu untuk esok, minggu depan, bulan depan, atau bahkan sampai tahun depan. Semua itu dilakukan adalah untuk menghalang tipu daya dan bisikan-bisikan syaitan terhadap orang yang tidak tahu apa yang akan dikerjakan. Karena orang yang tahu apa yang akan dikerjakan, tentu ia akan mempersiapkan terhadap apa yang akan dikerjakan. Dan tentu ia ada harapan kepada Sang Pencipta, yakni Allah Ta'ala, untuk mendapatkan pertolongan apa yang dikerjakan atau yang diharapkan. Di satu sisi, perencanaan yang direncanakan tidak lupa untuk dikembalikan kepada Allah. Ana urid, anta turid, wallahu yaqbalu ma yurid. Saya berkehendak, tuan-tuan, puan-puan berkehendak. Jika Allah tidak menghendaki, maka tidak akan terjadi. Sebaliknya, kita tidak berkehendak, tapi Allah berkehendak, maka kehendak Allah Ta'ala pasti terjadi. Karena kehendak Allah itu rahasia. Dari rahasia Allah yang dirahasiakan, maka manusia diberi oleh Allah kesempatan untuk berpikir, kesempatan untuk merancang, kesempatan untuk membuat perencanaan. Dan kesempatan membuat perencanaan itu pula diiringi dengan doa dan berserah kepada Allah Ta'ala. Siapa yang berdoa dan berserah kepada Allah, tanda Allah akan memberi yang diminta dan Allah akan membantu terhadap urusannya. Pagi ini di muka surat 410 penggal yang paling bawah, saya akan teruskan terlebih dulu tentang Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah ditanya dengan cara apakah sebuah kepemimpinan di dalam agama diperolehi. Ibnu Taimiyah menjawab, dengan kesabaran dan keyakinan. Tidakkah kamu pernah mendengar firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah As-Sajdah ayat 24? A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Waja'alna, dan kami jadikan minhum di antara mereka a'immatan, pemimpin-pemimpin, yahduna, yang memberi petunjuk, bi amrina, dengan perintah kami, lamma sabaru, ketika mereka sabar, yakni sabar dalam menegakkan kebenaran. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan adalah mereka
meyakini ayat-ayat kami. Tadabbur pada ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang maha berkehendak mengumpulkan manusia. Sama ada dikumpulkan oleh Allah Ta'ala dalam komunitas sebuah majlis, ataupun sebuah keluarga, ataupun sebuah kawasan, di mana terjadi dan terkumpul beberapa orang yang kumpulan dalam orang itu memerlukan pimpinan. Pimpinan dari bangsa manusia menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah para nabi dan juga para rasul. Berakhirnya para nabi dan para rasul adalah pimpinan para ulama. Pimpinan para ulama memimpin orang menuju kepada Allah melalui jalur agama. Dalam waktu yang sama, manusia juga memerlukan pimpinan dalam urusan-urusan negara ataupun dalam urusan-urusan dunia. Maka dalam kepemimpinan ini ada dua, satu disebut umara, yang kedua disebut sebagai ulama. Kedua-duanya memimpin manusia atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan manusia dan membawa manusia untuk kembali kepadanya mengikut kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana contoh, tidak membeza-bezakan profesi dan kesibukan hamba-hamba Allah di mana saja berada. Baik sebagai tenaga kerja, buruh, ataupun bekerja sendiri, ataupun berniaga sendiri, ataupun petani peladang di sawah dan ladangnya sendiri. Semua dalam perbedaan adalah satu pada perkhidmatannya, yaitu khidmatnya seorang hamba kepada Sang Pencipta. Nah, diingatkan dan mengingatkan kepada hamba-hamba Allah supaya membawa perkhidmatannya kepada Allah. Inilah yang memerlukan kesabaran dalam menghadapi berbagai kemungkinan. Mungkin berhadapan dengan ketaatan, mungkin berhadapan dengan maksiat ataupun kejahatan, mungkin juga berhadapan dengan musibah atau ujian. Nah, kemungkinan-kemungkinan itu dihadapi dengan sabar, dan sabar dalam ayat ini dihubungkan dengan keyakinan. Maka teori yang pernah kita berkongsi bersama yang dinamakan sabar itu adalah percaya Allah pasti menolong. Nah, percaya itu berarti yakin. Yakin Allah membantu, yakin Allah menolong. Nah, yakin Allah membantu dan menolong ini menguatkan kejiwaan orang yang sabar. Sehingga keyakinannya itu merupakan kekuatannya. Keyakinannya itu merupakan enti kerohaniannya. Yang mana kesabaran akan naik bersamaan dengan keyakinan kepada Allah Ta'ala yang menaik. Kesabaran akan bertambah bersamaan dengan keyakinan dan keimanannya yang bertambah. Wa kanu bi ayatina yuqinu. Sebagai tambahan, Allah Ta'ala sebut wa kanu bi ayatina yuqin adalah mereka dengan ayat-ayat kami mereka meyakini. Sedangkan ayat-ayat Allah Ta'ala banyak jumlahnya yang kita tidak mampu untuk menghitungnya. Ayat Allah dalam diri kita sendiri. Terbentuknya tubuh badan kita, terpelihara dan terjaganya diri kita,
sehat dan kuatnya tubuh badan kita, dan segala keperluan yang kita perlukan dalam hidup kita ini adalah ayat-ayat Allah. Dan ayat-ayat Allah Ta'ala ini menambah yakinnya orang yang beriman kepada Allah. Ya. Contoh pendekatan yang dilakukan oleh diri kita, pendekatan yang mesti kita lakukan oleh kita sendiri. Menyoal dirinya untuk mendapatkan jawaban dari dirinya. Siapa yang menciptakan matamu bisa melihat? Kita soal dan kita jawab, Allah. Siapa yang mencipta tanganmu boleh bergerak dan boleh memegang? Allah. Siapa mencipta kakimu boleh berjalan? Allah. Siapa mencipta telingamu boleh mendengar? Allah. Siapa mencipta mulutmu boleh berkata? Allah. Nah, jawaban Allah, Allah, Allah menemukan kalimat abadi, kalimatul haq, kalimat yang benar, yaitu la ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan hanya Allah. Menyoal dan memberi jawaban dari soalan yang kita lempar terhadap diri kita, dan kita pun menjawabnya untuk menguat dan menambahkan kekuatan keyakinan kita kepada Allah. Itulah diantara wa kanu bi ayatina yuqinun. Selanjutnya, para hamba Allah yang shalih diuji Allah dengan pelbagai musibah. Ada yang diuji dengan harta benda, lalu dia kehilangan harta bendanya itu. Dan ada juga yang diuji dengan akalnya, sehingga akalnya hilang dan dia menjadi bodoh. Ada juga yang diuji pada tubuhnya, sehingga sebagian daripada anggota tubuh dan panca inderanya tidak berfungsi. Ada juga yang diuji dengan anaknya yang diculik oleh orang atau wafat atau dia pergi menghilang dan tidak kembali. Ada juga yang diuji dengan harga dirinya. Lalu dia dituduh dengan suatu tuduhan yang dia sebenarnya bebas darinya. Sebenarnya tuduhan itu tidak layak untuknya. Dan dia tidak layak untuk itu. Tapi dia bersabar dan mengharap pahala hanya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muslimin dan muslimah, roda itu terus berputar. Ada kala di atas, ada kala di bawah. Ini satu. Yang kedua, roda itu apabila berputar dan ia bertapak, maka dia akan berpindah atau beralih. Bayangkan roda itu bulat. Ya. Bila dia berputar tanpa ada tapak, maka dia statis berada di tempatnya. Tapi ketika roda itu berputar dan dalam perputarannya ada tapaknya, maka dia akan berjalan. Dari kilometer 1 ke kilometer berikutnya. Dari kilometer 2 ke kilometer selanjutnya. Hidup kita ini adalah umpama roda yang ada tapaknya. Bukan roda tanpa tapak. Roda yang ada tapak, tempat berjalan. Tempat berjalannya ini adalah dunia. Perjalanan waktu silih berganti adalah suasana. Berarti roda berputar bukan statis pada tempatnya, tetapi roda berputar adalah berjalan menuju kepada tujuannya. Maksud ucapan saya ini adalah muslimin dan muslimah senang terus mustahil. Susah terus mustahil. Sakit terus mustahil. Sehat terus juga mustahil. Ia akan berputar. Semakin cepat perputarannya, semakin tidak terasa antara susah dan senangnya. Karena begitu cepat pergantiannya. Ya. Begitu cepat pergantiannya.
Tetapi bukan berarti berhenti. Dia tidak merasa bukan berarti berhenti. Ia terus berjalan dan cepat dia berjalan. Oleh yang demikian, muslimin dan muslimah, sekarang saya buatkan carta lah. Ya. Tujuan akhir perjalanan adalah Allah. Dan itu sudah kita lafazkan dengan kalimat tarji' inna lillah wa inna ilaih. Dari Allah akan kembali kepada Allah. Berarti tujuan akhir itu adalah Allah. Ingin tak cepat sampai kepada Allah. Bukan berarti harus diartikan ingin cepat mati. Tidak. Ingin cepat usul sampai kepada Allah. Itulah fitrah manusia. Dan fitrah setiap manusia ingin begitu. Ya. Saat keinginan itu disertai dengan usaha. Ingin cepat sampai kepada Allah. Ia akan melalui seperti orang lain melalui. Tapi begitu cepatnya ia melalui, maka susah dan senang yang dilalui itu seakan-akan saat susah tidak susah, saat senang tidak senang. Terus bagaimana? Saat susah tidak susah, saat senang tidak senang. Artinya saat susah ia tenang, saat senang ia juga tenang. Putarannya cepat. Ustaz, saya pun nak macam itu supaya saya tak payah susah-susah, lama-lama susah. Bila dibalik, saya tak payah susah-susah lama. Saya ingin susah saya sebentar. Harus konsekuensi. Bahasa Jawanya harus sembodo. Ya. Harus ada buktinya. Kalau ingin susahnya sebentar, juga harus sedia senangnya sebentar. Karena perputarannya cepat. Nanti semakin cepat, maka tidak terasa baginya ketika susah, tidak terasa baginya ketika senang, karena hatinya selalu tenang bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, saat ini, termasuk saya, muslimin dan muslimah, saat kita susah itu terasa panjang, bagaimana cepat latihan untuk zikir. Ganti isi dengan zikir. Ya. Apakah zikir itu puan-puan khususiyah karena sudah berbaiat dengan guru torikoh, ataupun zikirnya secara umumiyah yang sudah pernah diajarkan secara umum? Apakah zikirnya itu langsung kepada Allah tanpa hubungan dengan sesama manusia, yaitu seperti sholat? Ataupun zikirnya sesama manusia, yaitu menolong, membantu, membuat kesibukan dan segala sesuatu yang boleh mendatangkan ketenangan. Intinya adalah mengalihkan perasaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui jalan yang ia mampu untuk melakukannya. Itu insya Allah. Andaikan susah tidak lama, senang pun tidak lama. Artinya silih berganti untuk dinikmati hidupnya. Muslimin dan muslimah yang dikasihi, jika pada saat ini ada yang sedang sakit, dan dimaklum kepada saya juga pagi tadi ada jemaah yang sakit, kemudian dengan sebagian besar keluarganya demikian, semoga Allah Ta'ala berikan ketenangan. Muslimin dan muslimah akan melalui bersama. Puan-puan pernah dengar sakit tua. Satu masa itu ada orang meninggal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Di masjid kalau orang meninggal di sini kan macam itu. Diulang 3 kali. Telah kembali ke rahmatullah. Siapa si fulan. Kemudian orang kampung dengar. Oh, dia meninggal. Pas itu ya
akan ditanya, umumnya orang bertanya, dia sakit apa? Biasanya seperti itu, sakit apa? Kemudian orang yang ditanya itu menjawab, dia sakit tua. Karena usianya sudah tua. Berarti kita semua ini ya punya sakit namanya sakit tua. Ya. Tapi insya Allah jika sakitnya dibuang tinggal tuanya, ya, tua bukan sakit, tapi tua adalah episode kehidupannya. Oleh yang demikian, ada orang tua yang tetap tenang walaupun orang sebut sakit tua. Ada orang sakit tetap tenang walaupun orang memandang kasihan dengannya. Kenapa begitu? Karena di dalam sakitnya perputaran tetap terjadi. Perpindahan tetap terjadi. Pendekatan juga tetap terjadi. Sebab roda perputarannya bukan statis tetapi dinamis. Ia berjalan menuju kepada tujuan dan akhirnya. Tujuan akhir dia berjalan adalah kepada Allah. Nah, tujuan akhir berjalan ia kepada Allah Ta'ala berarti ia tidak berhenti. Dalam masa yang sama, silih bergantinya adalah merupakan perjalanan-perjalanan di mana perjalanan-perjalanan di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki sedemikian rupa. Maka dengan perjalanan itu harus sama-sama untuk kita menikmatinya. Dan insya Allah peringatan seperti yang sedang kita dengar dari ayat Al-Quran maupun dari penjelasan ini adalah merupakan motivasi kepada kita percaya bahwa pertolongan itu ada dan juga percaya bahwa minta maaf bercakap pertolongan ada itu berarti percaya Allah itu ada. Dan mestinya yang nomor satu adalah percaya Allah ada dan percaya pertolongan Allah itu ada. Dengan keyakinan itu dan bertambah keyakinan sebegitu, perubahan-perubahan yang terjadi adalah menguatkan kita, mengeratkan kita, menjadikan mesranya kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, apabila hal ini sudah diketahui, sesungguhnya Allah telah menceritakan kisah orang-orang yang sabar dan hanya mengharap pahala daripada Allah juga. Allah juga telah memuji mereka. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah, Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, ista'inu, mintalah pertolongan. Jika makna secara lafziahnya ada yang terkurang, ditambah sendiri. Ista'inu, mintalah pertolongan, bis-sabri dengan kesabaran. Was-salah dan dengan salat. Innallaha sesungguhnya Allah ma'as-sabirin beserta orang-orang yang sabar. Oleh penterjemah dalam menerjemahkan, jadikanlah sabar dan sembahyang sebagai penolongmu. Tidak kita menyalahkan, hanya kita memperhalusi supaya mudah difahamkan. Yang menolong itu tetap Allah. Jalan mendapat pertolongan Allah itu sabar dan sholat. Insya Allah itu lebih mudah difaham. Yang menolong Allah, yang disuruh orang yang beriman kepada Allah. Jalan untuk mendapat pertolongan Allah dengan jalan sabar dan dengan jalan sholat. Insya Allah jamaah halaqah tilawah Al-Quran, juga jamaah Fathur Rabbani, juga jamaah Ihfadillah Yahfazka,
sudah menempuh jalan ini, sudah menggunakan laluan ini. Tinggal kita gunakan laluan ini sejauh mana yakin dengan laluan yang dilalui. Sejauh mana yakin dengan jalan yang dijalani. Muslimin dan muslimah sekalian, saya buatkan contoh. Sampai tapi tidak tenang. Sampai tapi tak tenang. Perumpamaannya, puan-puan, ya, ini memudahkan bayangan saja. Ngaji di masjid, bilik kuliah Masjid Hidayah. Kemudian puan-puan pergi diantar oleh anak karena kereta dibawa oleh anak, ada urusan. Kemudian puan-puan pulang. Puan-puan sudah merancang pulang itu nanti menelpon anak, anak akan ambil. Dalam masa yang sama, anak masih berada dalam urusannya, ditelepon tak dapat. Lepas itu puan-puan ditawarkan oleh kawannya, Kak, tumpang kereta saya saja. Ketika puan-puan tumpang, puan-puan itu tak yakin dengan kawan yang pandu itu tadi. Karena bila antar sampai ke rumah puan-puan, lorongnya sempit. Ya. Apabila masuk ke lorong itu kanan ada kereta, kiri ada kereta, payah. Apalagi kalau di depannya ada kereta lagi. Jadi kurang yakin. Setiap kali masuk lorong, ya, perasaannya tidak tenang. Ini yang tak tenang bukan yang pandu. Yang tak tenang ini yang penumpang, yang menumpang. Akhirnya sampai, tapi tak tenang. Muslimin dan muslimah. Itu karena tak yakin dengan pemandunya. Begitulah juga contoh pendekatan tidak yakin dengan jalan yang Allah Ta'ala ajarkan. Tidak yakin dengan Allah, jalan yang Allah ajarkan, sampai tapi tak tenang. Pertolongan Allah Ta'ala sampai, ya, tapi tidak tenang. Ya sholat, tapi dalam sholatnya tidak tenang. Ya dikatakan sabar, tapi sabarnya tidak bisa menenangkan. Kenapa begitu? Ya, jangan kecewa. Itulah tahapannya. Karena tidak terus bisa sampai ke puncak. Harus pakai tangga-tangga terlebih dulu. Dari tangga-tangga yang dilalui, maka akan naik. Sabarnya berada dalam tenang. Ya. Dan teori Melayu, teori kita dalam bahasa Melayu, bahasa Indonesia, caranya adalah menghilangkan tapi. Saya sabar, tapi, nah itu harus dibuang. Kalau sudah berkata saya sebenarnya sabar, udah, tapinya tak payah. Karena tapi itu adalah tanda masih berada di dalam keraguan. Kalau sudah berani mengatakan, saya insya Allah sabar, sudah, tak payah disambung, tapi. Nah ini dalam bahasa kita, dalam bahasa Melayu. Maka, ista'inu bis-sabri was-shalah. Dan itu bisa beriringan. Contoh beriringan begini. Ya Allah, saya sabar. Nah, ini bukan sombong ya, bukan mengajar sombong. Udah terjadi apa saja, ya Allah, saya sabar. Lepas itu ambil air sembahyang. Kemudian sholat. Itu berarti beriringan. Cakap sabar dengan sholat beriringan. Ataupun bersamaan. Ya sabarnya itu dia lakukan sholat. Tapi kadang-kadang seperti kanak-kanak. Pelan-pelan. Anak kita jatuh ya, depan kawannya. Pertama kita tanya, sakit tak? Tak sakit. Tak sakit. Ya. Nangis tak? Tak nangis. Tapi sebentar nanti dia nangis. Ya, mungkin kita adalah awal-awalnya jenis seperti itu. Ya. Sabar tak? Sabar. Tapi nanti sebentar nanti nangis. Ya nggak apa-apa. Ya. Tapi paling tidak sudah memberanikan diri untuk ingat perkataan sabar.
Sekali lagi, untuk ingat perkataan sabar. Karena ingat perkataan sabar, insya Allah akan mengumpan kita ingat kepada ayat-ayat kesabaran. Salah satunya ayat-ayat kesabaran adalah di surah Al-Baqarah ayat 153, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Di ujung ayat ini innallaha ma'as-sabirin. Banyak ahli tafsir di dalam mentafsirkan ma'as-sabirin, innallaha ma'as-sabirin itu adalah pertolongan Allah beserta orang-orang yang sabar. Ada yang mengartikan rahmat Allah beserta orang-orang yang sabar. Berarti kalau dibalik pemahaman ataupun maknanya, ingin dapat pertolongan Allah, jadilah orang yang sabar. Jadi orang yang sabar akan dapat pertolongan Allah. Bawahnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat, bal ahya'u walakin la tash'urun." Wala taqulu, jangan kamu mengatakan liman yuqtalu terhadap orang yang gugur fi sabilillahi di jalan Allah, amwatun, bahwa mereka itu mati. Bal ahya'un, bahkan sebenarnya dia itu hidup. Walakin la tash'urun, tapi kamu tidak menyadari. Surah Al-Baqarah ayat 154, penyambung dari ayat yang sebelumnya, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Muslimin dan muslimah, saya cerita terlebih dulu. Kuasa Allah diberikan kepada para nabi, para rasul, namanya mukjizat. Ya. Kuasa Allah yang diberikan oleh para nabi, para rasul, salah satunya di era zaman Nabi Musa. Cerita tentang lembu betina. Sebagian dari anggota lembu betina dipukulkan kepada orang Bani Israel yang mati, boleh hidup, untuk menjadi bukti siapa yang membunuh dia. Artinya, mukjizat bisa menghidupkan orang mati. Yang menghidupkan Allah, yang diberi mukjizat utusan Allah. Nabi Isa diberi mukjizat oleh Allah Ta'ala, bisa menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Bisa menyembuhkan orang yang buta, dapat celik dan dapat melihat dengan izin Allah. Mafhum yang saya sampaikan, duka cita yang paling menduka citakan adalah duka cita perpisahan dengan orang yang meninggalkan kita. Ini keduka citaan dengan makhluk. Maka ketika memaklumkan orang meninggal, bahasa umum bukan bahasa Islami adalah berita duka. Telah meninggal dunia, siapa namanya? Kalau kita Muslim, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Nah, berita duka kemudian menjadi duka cita. Di antara duka cita yang menduka citakan, kalau orang kehilangan harta, mungkin besok dia kerja bisa dapat harta lagi. Kalau dia sakit, dia berobat, mungkin dia dapat sembuh dari sakitnya. Tapi kalau orang itu mati, dia tidak akan dapat bangkit dari kematiannya. Apa itu mati? Mati adalah lawannya hidup. Kalau orang Arab sebut
Al-maut diddul hayat. Lawannya hidup ya mati. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan supaya tetap sabar walaupun berdepan dengan duka cita yang paling menduka citakan, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kamu katakan orang yang mati di jalan Allah itu adalah mati. Memang fitrah manusia berpisah dengan orang yang dia cinta itu duka cita. Tapi dia bisa senyum. Minta maaf. Muslimin dan muslim membayangkan semoga bayangan yang baik adalah kejadian yang akan terjadi atas izin Allah Ta'ala. Kita harus berpisah dengan orang tua. Kemudian orang tua kita meninggal. Setelah itu kita dihabarkan bahwa orang tua kita yang kita cintai, yang kita sayang dengannya itu diletakkan oleh Allah Ta'ala di tempat yang mulia. Diampuni dosanya oleh Allah, diterima amal kebaikannya, dikumpulkan orang-orang yang bersenang-senang, yang bergembira dengan rahmat Allah Ta'ala dalam kuburnya. Apakah tidak terobati duka cita saat kita berpisah dengannya ketika orang tua kita berada di dalam kemuliaan? Berada dalam kemuliaan ini berbagai cara ya, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala beri peluang kepada hamba, sama ada dengan amal solihnya, dengan amal jariahnya, dengan anak solihnya, dengan ilmu yang bermanfaat, dia dimuliakan oleh Allah. Walaupun berpisah, berbeda pada alamnya, tapi berbeda suasana hatinya, karena ia melihat dan ditunjukkan bahwa orang yang berpisah itu sekarang berada di tempat yang mulia. Atau jika sebaliknya, dan semoga tidak. Orang yang berpisah itu adalah berada di tempat yang hina. Tentu kita sedih. Tapi Allah Ta'ala juga memberi harapan. Doa orang hidup kepada orang mati sampai. Bacaan Al-Qur'annya orang hidup kepada orang mati, pahalanya sampai. Wakafnya orang hidup untuk orang mati, pahalanya sampai. Tetap ada semangat. Jadi, orang yang sabar adalah orang yang semangat. Salah satu di antara maknanya lagi. Orang yang sabar adalah orang yang semangat mendapat pertolongan Allah Ta'ala. Bukan hanya percaya, tetapi juga semangat. Maka Allah katakan dan sampaikan, firmankan, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Ayat berikutnya, sambungannya, wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Wala nabluwannakum, dan sungguh kami akan berikan cobaan kepada kamu bisyai'in, dengan sesuatu, minal khaufi, dari ketakutan, wal ju'i, dan kelaparan, wa naqsim minal amwali wal anfusi, dan kekurangan harta dan jiwa, was samarat, dan buah-buahan, wa basyiris sabirin, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa orang sabar itu? Alladzina idza asabathum musibah, yaitu orang yang apabila ditimpa musibah, qalu, ia berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi, sesungguhnya kami adalah milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan kepadanya lah kami kembali. Ulaika alaihim salawatun mir rabbihim wa rahmah.
Mereka itulah orang yang mendapat keberkahan yang sempurna dan rahmat daripada Tuhan mereka. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Ayat ini sering dibaca, didengar, bahkan ketika khatam Quran pasti melalui ayat ini. Kita yang akan menghadapi khatam Quran kalian ke-36 insya Allah pada hari Jumat lusa dalam halaqah tilawah Al-Quran. Pasti melalui ayat ini sebelumnya. Allah firmankan, walanabluwannakum, sungguh kami berikan cobaan kepada kamu. Berarti setiap manusia mesti dicoba. Setiap manusia mesti diuji. Walaupun dengan kadar ujian yang berbeda. Karena memang Allah Maha tahu kualitas iman hambanya. Semakin besar imannya, ya semakin besar dugaannya. Kadang dugaan itu tidak terduga. Saya ulang. Kadang dugaan itu tidak terduga, ujian itu tidak terduga. Tapi kadang ujian itu terduga. Ujian itu terbaca. Bagaimana maksud saya terduga atau terbaca? Keberanian seseorang untuk melangkah, berani untuk berumah tangga, itu kan akan terduga. Akan berhadapan dengan orang baru di tengah-tengah keluarga, siapa suami ataupun istri, itu kan orang baru. Akan berhadapan dengan keluarga baru dari pihak mertua, baik itu adik-beradik dari istrinya ataupun saudara-saudaranya. Kemudian akan tambah lagi zuriyah keturunannya. Ini bisa terduga. Dugaan yang terduga atau dugaan yang tidak terduga hakikatnya adalah sama sumbernya, yaitu walanabluwannakum bisyai'in. Syai' berbagai-bagai, isinya adalah bermacam-macam. Nah, bermacam-macam itu Allah Ta'ala jelaskan dalam ayat ini. Satu, al-khawf, rasa ketakutan, rasa khawatir. Muslimin dan muslimah, pandemi COVID-19 itu dari tahun 2019. Sekarang kita sudah di tahun 2021 bulan November. Sudah 2 tahun. Ya. Bagaimana perasaan saat diguncangkan dengan COVID-19 pada peringkat awal, pada pasca peringkat pertengahan, ataupun sekarang pada peringkat penghujungnya. Kemudian ada kata yang disuarakan, COVID-19 tak tahu sampai bila. Ya, kata itu tidak disalahkan, tetapi kata itu harus kita potong. Allah tahu sampai bila, bukan kita lepas sampai bila. Tapi kita cut, Allah tahu sampai bila. Dan ternyata, Masya Allah, ya, Allah itu ya sememangnya maha hebat. Ya maha hebat, ya maha kasih, maha penyayang. Suasana saat ini yang kami rasa apakah sama atau beda, itu seakan-akan wujudu ka'adami, adanya seperti tidak ada. Kemarin itu ketika Maulid Akbar, ya, para jemaah sekalian, ya, ini tidak terancang untuk cerita, tapi lintasan saya sampai ke situ, jadi saya ceritalah. Ya. Cerita saya ketemu dengan hamba Allah yang menjadi something di Indonesia kelas atas. Something kelas atas itu bukan hanya berani dengan orang awam, tapi berani dengan pejabat. Ya. Dia bisa kontrol ekonomi negara. Dia bisa kawal ekonomi kerajaan. Karena dia boleh untuk mengatur
negara itu boleh aman ataupun negara itu chaos. Dia boleh membuat rencana negara itu huru-hara karena dia boleh bayar preman ataupun something untuk demonstrasi, atau dia boleh memberhentikan. Nama dia adalah Hercules. Puan-puan boleh ya, something, kalau di sini namanya preman, preman Jakarta yang sekarang sudah bertaubat di depan Maulana Habib Lutfi, itu sudah berkali-kali, beratus-ratus kali mau dibunuh tak mati-mati. Ditembak matanya tak mati, dipotong tangannya tak mati. Ya. Kemarin itu pada malam Ahad saya jumpa dengan beliau. Tangan satunya pakai tangan kanannya pakai tangan palsu. Tangan kanannya pakai tangan palsu, tangan kirinya masih asal. Jadi kalau dia salam dengan tangan kanannya, dia akan hulurkan tangan palsunya. Namanya Hercules. Itu dia telah insaf. Dia telah masuk Islam dan tinggalkan itu semua di depan Maulana Habib Lutfi, dan dia ternyata lebih dulu datang daripada saya karena dia sudah 1 minggu berada di situ. Ya. Sudah 1 minggu berada di situ membantu semampunya, dia dengan sopirnya. Kebetulan malam Ahad itu saya ketemu dengan sopirnya, ketemu dengan pemandunya, namanya Pak Dino. Ya. Itu dari Timur Leste. Dia asalnya adalah dari Timur Leste atau Timur-Timur. Dia pun bercerita kalau sudah seminggu berada di tempatnya Maulana Habib Lutfi, yang menyapu, yang membersihkan, pokoknya khidmat untuk majelis yang akan dijalankan itu. Nah, maksud saya dari cerita tersebut adalah orang akan ada rasa di hati masing-masing khauf, walaupun sebabnya adalah berbeda. Ada orang dengan pandemi COVID-19 itu tak ada rasa khauf. Ya. Tak ada takut. Ya. Tapi di sisi lain dia ada ditakutkan dengan perkara lain. Maka dari 4 kriteria, al-khauf, al-ju' wa naqsi minal amwal wal anfusi was samarat ini, mana yang kita hadapi? Saya percaya keempat-empatnya atau kelima-limanya ini semuanya pernah. Puan-puan pernah rasa takut. Kita juga pernah ya kelaparan. Arti kelaparan, Masya Allah, ya, muslimin dan muslimah. Saya pernah, dan saya membayangkan puan-puan pernah juga, walaupun suasananya berbeda. Yang saya pernah itu karena kehabisan bekal saat saya berada di makam 40 hari, 40 malam, saya kehabisan bekal. Sehingga dalam kehabisan bekal itu, ini di usia saya 17 tahun yang telah lalu, ya, untuk makan itu tunggu orang kasih. Ya, jauh dari rumah, di pulau lain. Ya, tunggu orang bagi. Kalau orang bagi, makan. Kalau orang tak bagi, tak makan. Nah, tanda orang bagi, ya, apabila ada orang datang ke makam, kemudian dia baca ataupun minta dibacakan tahlil ataupun yasin, maka itu tandanya rezeki akan datang. Sedangkan orangnya ramai, maka siapa cepat dapat. Ya. Terakhirnya adalah saya jual jam tangan saya. Saya jual jam tangan waktu itu di tahun 97 kira-kira laku 5 ringgit saja. Itu untuk bekal saya balik ke rumah. Ya. Dalam suasana yang seperti itu, yang saya ceritakan kepada muslimin muslimah, jika tidak sama seperti yang puan-puan pernah rasakan, tapi Allah Ta'ala pernah menguji kepada kita dengan kelaparan. Bayangan lain, orang itu ya, diuji oleh Allah Ta'ala dengan sakit.
Sehingga ketika sakit itu dia lapar, tapi makanan tak boleh masuk. Lapar, tapi makanan tak boleh masuk. Ataupun lapar, tapi dia tidak mendapatkan makanan yang dia perlukan. Tidak hanya itu, Allah Ta'ala memberi penjelasan tentang wa naqsim minal amwal wal anfus was samar. Berkurang hartanya, berkurang keuntungannya, berkurang pula jumlah keluarganya karena meninggal dunia, ataupun berkurang hasil mahsul bumi, baik itu pertaniannya ataupun perkebunannya. Maka muslimin dan muslimah yang dikasihi oleh Allah, saya buatkan perumpamaan naik tangga. Semakin tinggi pohon-pohon, senang ke takut. Anak-anak, yakni kanak-kanak, bila naik tangga semakin tinggi, dia senang. Oh, boleh nampak sana, boleh nampak sana. Tapi maknya yang di bawah takut, semakin tinggi takut. Karena semakin tinggi, jatuhnya semakin sakit. Semakin tinggi, jatuhnya semakin ke dalam. Maka muslimin dan muslimah, kalau kita dinaikkan oleh Allah Ta'ala dalam kedudukan, dalam kemuliaan, dalam derajatnya, semakin tinggi, semoga Allah Ta'ala berikan kekuatan kepada kita saat-saat harus kita berpindah ke bawah. Saat-saat kita harus berada di belakang, bukan hanya di depan. Saat-saat kita harus di bawah. Karena orang yang biasa di atas disuruh di bawah itu sulit. Orang biasa di depan disuruh di belakang. Kalau tidak betul-betul mengawal keegoannya, mengawal nafsunya, kadang dia tidak terima. Kemudian dia terlihat siapa aku. Dia terlalu melihat keakuannya. Padahal menjadi sunatullah, ada naik, ada turun. Semakin tinggi naiknya, siap sedia semakin jauh jatuhnya, ataupun semakin ke dalam turunnya. Nah, karena silih berganti seperti itu, maka ada garis tengah. Apa? Ya. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu tengah-tengahnya. Kita itu datang dari Allah. Andaikan senang datang dari Allah, rezeki datang dari Allah, buah-buahan datang dari Allah, ya. Segala sesuatu datang dari Allah. Maka saatnya harus dilepaskan juga itu kembali kepada Allah. Nah, bisa seperti itu, ulaika alaihim sholawatu min rabbihim wa rahmah. Itulah orang-orang yang mendapat sholawatun. Ya, sholawatun diartikan keberkahan yang sempurna. Ya. Sebagian mengartikan sholawatun itu adalah berkah dari Allah Ta'ala kepada hamba yang sabar dalam menghadapi ujiannya. Warahmah, dan juga kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muslimin dan muslimah dalam hidup ini pernah disakiti loh. Ya. Minta maaf, saya ralat bahasanya pernah sakit. Sama ada disimpulkan disakiti atau disayangi. Nah, masih ada satu lagi ini. Ya. Minta maaf, saya cerita. Kalau Allah Ta'ala mengamanahkan sementara ini, anak lelaki saya 4, perempuan 1. Laki 3 sudah khatam semua. Yang 1 belum. Ya. Jadi anak yang dihatamkan itu disakiti atau disayangi. Dia sakit, tapi sebenarnya bukan disakiti, disayangi.
Memang sakit, tapi dia disayangi. Bukti disayangi, dia jaga, orang tua jaga, lepas itu dikasih hadiah. Ya. Kalau cerita orang lama dulu sebelum dikhatam, ya, diajak jalan dulu, mandi di sungai dan lain-lain seperti cerita Upin-Upin itu. Ya. Bukan disakiti, itu disayangi. Dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus merasa disayangi dalam apapun keadaan, bukan disakiti. Maka orang yang sabar itu adalah warahmah, disayangi oleh Allah. Karena segala yang terjadi tidak merasa disakiti. Segala yang terjadi adalah merasa disayangi. Itulah ulaika humul muhtadun, orang yang mendapat. Selanjutnya, para pakar ilmu sosial, ilmu moral, interaksi dan pendidikan berbeza pendapat dalam mendefinisikan sabar ini. Salah seorang daripada mereka mengatakan sabar adalah tubuhmu dipotong-potong lalu kamu masih dapat tersenyum karena merasa nikmat takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggi, sangat tinggi yang dijelaskan ini. Walaupun sangat tinggi, muslimin dan muslimah, semoga betul-betul jadi pelajaran yang kita akan naik ke peringkat itu. Ya. Dipotong itu terbayang sakitnya atau nikmatnya. Kalau itu adalah tubuh badan kita yang kita kasihan dengan tubuh badan kita, maka dipotong itu terbayang sakitnya. Coba puan-puan saya bawa kepada pendelai. Puan-puan beli sotong besar, cumi. Ya. Kemudian puan-puan pegang pisau, kemudian sotong itu puan-puan potong-potong. Itu terbayang sakitnya, terbayang nikmatnya. Terbayang enaknya ketika dimasak kari, ataupun ketika digoreng tepung, ataupun dimasak kunyit kuning. Ya. Puan-puan sama-sama potong, tapi terbayang nikmatnya. Ketika terbayang nikmatnya, maka memotong bukan menyakitinya. Nah, yang dikatakan ini, kamu dipotong-potong, kamu masih dapat senyum karena merasa nikmat dengan takdir Allah Ta'ala. Saya turunkan volumenya. Kamu diuji oleh Allah, kamu masih terasa, kamu masih senyum karena puas dengan takdir Allah Ta'ala. Kata-kata dipotong itu diganti diuji, lebih umum. Ya. Diuji oleh Allah, tapi masih senyum. Tidak masam muka. Dan senyumnya adalah menunjukkan redhonya. Maka itu yang dinamakan sabar versi ini. Seorang penyair mengatakan, apabila rahasiamu seperti apa yang dikatakan oleh orang yang hasad kepada kami, maka luka yang membuatmu suka tidak terasa sakit. Saya ulang, apabila rahasiamu seperti apa yang dikatakan oleh orang yang hasad kepada kami, maka luka yang membuatmu suka tidak terasa sakit. Artinya, hubungan kita dengan sesama itu tidak sentiasa mulus, artinya harmonis. Ada kalanya berbeza pendapat. Walaupun itu kawan rapat. Yang memerlukan kelonggaran hati untuk saling memahami. Contohlah suami istri dengan karakter yang berbeda tanpa Allah menyatukan tidak akan bisa. Karakter seorang lelaki, karakter seorang perempuan dengan karakter lelaki yang berbeza, perempuan yang berbeza, kemudian dapat membangun mahligai rumah tangga tanpa
Allah Ta'ala menyatukan, tanpa Allah Ta'ala menjodohkan, mustahil akan dapat bertahan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatukan atau Allah Ta'ala menjodohkan, sehingga kekurangan, kelebihan dapat dirasakan oleh keduanya, maka bertahanlah sebuah rumah tangga. Begitulah juga dalam kehidupan di alam maya pada ini. Ketemu kita dengan orang yang suka dengan kita, tapi satu ketika orang suka itu tidak suka dengan kita. Ketemu dengan orang yang benci dengan kita, tapi satu ketika orang yang benci itu suka dengan kita. Suka ataupun benci tentu bukan orangnya, tapi adalah sifatnya. Ya. Kalau orangnya dari dulu lahir sampai sekarang ya sama. Ya punya 2 tangan, 2 kaki, 2 mata, 1 hidung, 2 telinga. Ini orangnya. Yang berubah-ubah ini adalah sifatnya. Maka ketika suka tidak seperti ketika benci tidak seperti ketika suka. Tapi ketika suka harus berhati-hati tentunya, karena ketika suka kadang rahasia terbuka semua. Ketika rahasia terbuka semua, sedangkan orang yang suka itu menjadi benci, maka orang yang benci asalnya suka menjadikan rahasia jadi senjata. Saat dia jadi senjata untuk melukai orang yang dulu dia suka tetapi sekarang dia benci, sebenarnya orang yang dia benci, yang dulu dia suka, tetap bertahan. Ya, artinya tidak terasa sakit karena dia tahu ataupun dia paham yang dikatakan itu adalah benar. Dan yang dia katakan itu adalah mengurangkan dosa dari dosa yang pernah aku lakukan. Maka sakitnya tidak dirasakan sakit. Muslimin muslimah jamaah pengajian Ifazillah Yafazka. Kata-kata saya, sakit tidak dirasakan sakit itu berarti bukan tidak sakit. Sakit tapi dia tidak dirasakan sakit. Puan-puan dan para jemaah sekalian, bagaimana pengorbanan puan-puan terhadap anak. Saat anak perlu pertolongan, puan-puan sendiri sakit. Tapi puan-puan tidak merasakan sakitnya itu. Artinya puan-puan tidak ambil tahu atau tidak ambil pusing lah, tidak ambil pening untuk sakitnya sendiri. Yang bisa bantu kepada anaknya. Sakit tidak terasa sakit itu mungkin. Untuk siapa? Untuk orang yang bisa mengalihkan sakitnya itu kepada perjuangan, kepada pengorbanan, kepada perkhidmatan, kepada pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang lain lagi berkata, kami lebih banyak mengharapkan pahala yang lebih besar dari keselamatan yang terlepas dari sistem tukar terjadi dalam jual beli. Keluar uang, puan-puan dapat tudung. Ya. Kemudian dalam sistem jual beli itu tersirat di dalamnya untung atau rugi. Seorang penjual di kedai, ada baju, ada tudung, ada songkok, ada kopiah, ada sorban, ada tasbih, dan lain-lain. Seorang penjual bukan pembuat. Tasbih itu bukan dia buat sendiri, baju bukan dia jahit sendiri, tudung bukan dia jahit sendiri. Dia beli.
Dia bertransaksi, dia beli. Karena jumlah pembelian dia besar untuk mengisi kedainya, maka dia dapat diskon harga yang lebih murah daripada retail ataupun daripada beli satuan. Kemudian dia jual lagi. Dia beli dengan harga 10, dia jual dengan harga 11. Berarti 10% dia mendapatkan keuntungan. Ia lepaskan barangnya, tapi ia dapat untungnya. Puan-puan saya tanya dengan jarak jauh ini, puan-puan punya tudung ataupun punya barang lah ya, yang puan-puan suka. Kemudian puan-puan ada orang suka, Kak, tudung agak cantik lah, ya. Boleh tak saya beli? Ya. Di hati puan-puan itu ada dua, boleh dibeli asalkan harga seperti barunya. Kalau barunya itu 100, ya awak beli 100. Walaupun sudah dipakai 2-3 kali. Ataupun puan-puan tak mau dibeli. Karena cari lagi payah tudung yang seperti saya punya ini. Atau puan-puan tak payah beli. Kalau memang kamu suka dan kamu guna untuk ngaji, Isnin, Selasa, Rabu, Kamis untuk hatiku, aku kasih kepada kamu. Tak payah beli. Jadi ada 3 opsi. Artinya, ketika melepaskan ada harapan untuk dapat keuntungan. Ketika melepaskan ada harapan untuk dapat keuntungan. Ini fitrah. Ini fitrah manusia. Ya. Diambil oleh Allah Ta'ala sesuatu yang kita punya. Dari pemberiannya, diambil oleh pemiliknya. Kita rela karena ada harapan akan ada untungnya. Ya. Akan ada pahalanya. Akan ada ganjarannya. Maka kadang-kadang ya, seorang pengusaha pembuat baju ataupun tudung ketemu dengan pedagang, bukan lepas barang, lepas uang. Kalau sekarang harus begitu, ya, karena zamannya sudah tidak dapat untuk dijadikan pegangan kepercayaan tanpa ada bukti hitam putih. Ya. Jadi zaman berubah. Sebelum era seperti ini, zaman saling percaya, tak apa, barang awak bawa. Nanti kalau sudah terjual, awak bayar. Ya. Sebagiannya sistem seperti ini masih ada lagi. Barangnya dibawa oleh penjual, bila sudah laku, dibayar. Dia boleh melepaskan barangnya seakan-akan memberi modal kepada penjual. Percaya barangnya dibawa. Itu puan-puan yang dikasihkan, motif yang tersirat di dalamnya bukan hanya percaya kepada pedagang itu, tapi ada untung yang akan diserahkan oleh pedagang itu kepada dia. Sekian persen. Sabar dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hanya percaya kepada Allah, tapi percaya pula kemurahan Allah yang akan diberikan kepada orang yang sabar. Ini versi yang kedua yang dikatakan kamu lebih banyak mengharap pahala yang lebih besar dari keselamatan yang terlepas dari. Di bawahnya, apabila hal ini sudah diketahui, sesungguhnya Allah Ta'ala telah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Juga Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang yang beriman, bersabarlah kamu. Kuatkan kesabaranmu dan tetap bersiap siaga di perbatasan negerimu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Diakhiri, cobaan dan ujian itu merupakan salah satu sunnatullah. Artinya ketentuan-ketentuan Allah yang berlaku terhadap para hambanya. Allah Ta'ala menguji para hambanya itu karena 4 faktor.
faktor pertama, kedua, ketiga, keempat, insya Allah kita akan sambung pada minggu hadapan. Kita akhiri bersama dengan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rzuqna ilman nafi'ah wa amalan sholihan maqbula wa rizqan halalan thayyiban wasi'an mubarakan. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una qawla fayattabi'una ahsanahu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz.